Oh, kebersihan, kehusuan gitu ya. Ketenangan. Iya, betul. Lah emang ibadah waktu zaman dulu di masih di sana nggak tenang emang? Udah jauh beda sekali deh. Kalau di gereja itu kita senang gitu, nyanyi sorak-sorai gitu. Terus sampai di rumah ya begitu lagi. Sama di rumah begitu lagi gimana? Sampai di rumah ya gitu ya Depresi. depresi lagi. Wah. Kalau misalkan Depresi. tapi Depresi kalau, kenapa? iya. Tapi kalau kita habis sholat, Heeh. justru kita depresi nih. Kita tenang. Beres sholatnya depresi lagi nggak? Tidak, kita tenang. Oh, alhamdulillah, mantap betul. More nails is a revolutionary new adhesive from Uniform that sticks virtually anything to anything and eliminates the need for in even the most traditional job. Jesus, we do. Solid toothpaste from Venetian Pond that dries straight away. Come on, nails. And can be used on a variety of materials, such as wood, masonry, and Christian. It's a miracle. No more nails. Now you can do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan kami para api, bangsawan-bangsawan api. Aku Kores dan di belakang sana ada Julitot seperti biasa. Dan ini adalah konten kesaksian mu'alaf yang berikutnya, ikhwan, sebagaimana yang kalian rindukan dan nantikan. Dan di sini kita sudah ditemani bersama Bunda siapa, Bun? Leni. Bunda? Leni. Bunda Reni. Leni. Oh, oleh ganti lagi Bunda Leni. Bunda Leni ganti lagi. Ya. Jadi ikhwan, beliau adalah mu'alaf juga. Mu'alafah ya, karena seorang wanita yang baru saja memeluk Islam, nggak kurang lebih baru setahun 2 tahun ya? Iya. Berapa lama udah mu'alaf? Iya, 2 tahunan. Kenapa mu'alaf, Bu? Bun? Kenapa mu'alaf coba? Kenapa Bun mu'alaf, Bun? Karena awalnya suka diajak Suami. Ya. Oh, Bapak suaminya. Calon Pak siapa suami. namanya? Pak Agung, calon suami. Oh, Masya Allah. Terus? Dia ngajak saya pergi untuk ngobatin orang. Ngobatin orang. Orang yang sakit, kena penyakit goib kan. Oh, ini ahli ruqyah bapaknya. Iya. Oh, mantap. Terus saya ngeliat dia hanya dengan ayat-ayat Allah, dia berdoa gitu. Dia nggak pakai kayak menyan gitu, nggak pakai benda, nggak pakai. Oh, mantap, itu sesuai sunnah tuh, pakai doa air putih ya? Ah, mantap. Terus? Katanya sih nggak pakai syirik musyrik gitu. Saya Iya. juga nggak ngerti ya. Ya itu, terus saya lihat apakah orang banyak yang sembuh, banyak yang datang ke dia gitu. Ya. Banyak yang sembuh, banyak juga yang datang Iya. pasiennya. Terus lama-lama saya kayaknya nih saya tertarik gitu loh. Terus saya bilang sama dia, kok bisa begitu? Iya, kata dia, kalau di Islam itu memang kita begini, kita harus apa? Jul, minuman Jul. Terus? Kita kan punya Allah yang maha besar, Allah yang maha bisa berbuat apapun karena dia yang menciptakan kita. Jadi kita minta apa sama Allah. Ya, mulai dari situlah saya mulai mau mendalami gitu. Terus dia bilang, coba kamu biar kamu mantep, karena saya nggak bisa ngasih ini sama kamu, nggak bisa ngasih jangan lebih dalam. Kamu lihat YouTube-nya Bang Juma gitu. Oh, Gurunda. Mantap. Saya Keren rekomendasinya, Pak. Bapak siapa namanya? Pak Agung. Keren rekomendasinya Pak Agung ya. Terus? saya bukalah di situ. Terus saya dengerin setiap malam. Iya, kalau yang kita bilang Tuhan itu, kok dia dilahirin gitu, dia menyusui, dia nyusu sama ibunya kan gitu. Pikir-pikir, iya ya. Tuhannya nyusu sama ibunya. Tuhannya ada ibu. Tuhan Yesus kan dilahirin Yesus. sama Bunda Maria gitu. Bunda Maria dilahirin kan. Tuhannya dilahirin. Iya. Tapi memang itu Tuhan saya tadinya. Saya Oh, tidak- Tuhannya ibu asalnya. tadinya. Jadi ibunya dari Kristen. Iya, saya tidak pernah berpikir kalau Tuhan itu harusnya maha besar, tidak kelihatan, tidak berwujud. Kan
yang saya baru dengar itu seperti itu gitu. Iya ya, berarti kok Tuhan itu berwujud gitu. Oh, baru kebuka logikanya. Nah, itu dia. Oh, ketika dengar Gurunda. Ya. Masya Allah. Kerangka berpikir lah kata Bang Juma gitu. Kerangka kan. berpikir. Ya. Iya, iya. Iya ya. Kenapa gitu? Nggak dari dulu gitu. Saya dengar kayak gini gitu. Kenapa orang-orang kayak Bang Juma, kayak apologit ini baru datang sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu waktu saya muda gitu? Jadi kan hidup saya nggak sia-sia gitu. Saya tuh kalau pergi ke ibadah tuh jauh-jauh saya ke gereja. Saya kan pindah-pindah mana-mana Tuhan panggil lah dulu ya. Gereja di mana gitu maksudnya. Nggak pernah itu, saya nggak pernah lelah gitu. Saya mau cari gitu. Gereja sini. Berarti gereja dulu sini. Bunda nih termasuk Kristen yang taat gitu ya? Saya taat sekali. Nggak pernah lewat ibadah minggu? Nggak ada. Yang hari-hari pun saya ikutin. Dari Masa teduh. 2 sampai 2 semalam suntuk itu saya selalu ikut. 2 semalam suntuk. Ada kepenuhan Roh Kudus. Itu saya selalu ikut. Karena saya pengen tuh hati saya tuh, saya pengen taat lah gitu. Nggak mau hidup saya tuh begini aja gitu. Ya pas saya dengar Bang Juma ternyata saya sia-sia gitu. Kok saya Tisu pak. Bundanya terharu. saya menjalani hidup seperti ini gitu. Terus memang saya nggak bisa. Saya saat ini saya mulai belajar nih, mulai belajar. Yang namanya saya dari Kristen ya. Bacaan Arab tuh saya nggak ngerti sama sekali. Tapi kan ada cetaknya gitu. Itu saya baca kalau Tuhan itu memang, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan gitu. Ya saya begitu tuh, saya nangis juga dengan Bang Juma juga ngomong, saya nangis. Iya, kenapa saya begitu? Kenapa saya tidak pernah berpikir, logika nggak pernah bermain gitu loh. Imanin aja gitu. Kenapa saya kok? Jadi saya ingat saudara saya gitu, keluarga saya. Kalau keluarga saya bisa begini kan bisa terbuka hati gitu. Kan memang mereka udah lihat gelagat saya tuh udah berbeda kan. Udah nggak mau ibadah gitu, ibadah gereja. Ya semenjak dari situ mereka putus lah gitu. Putus hubungan, ya. Dijauhi. Ya saya dengar sih kesaksian semua malam sih sama, penderitaannya seperti itu, dijauhi keluarga, ya nggak dianggap lah gitu. Malah bisa dibilang kita nggak boleh datang ke rumah, diharamin datang ke rumah. Diharamin. Iya. Karena versi mereka gitu. Iya. Sama aja saya lihat sih penderitaan orang mualaf tuh semuanya sama. Saya juga ngalamin seperti itu gitu. Terus sekarang gimana hubungannya? Udah baikan? Atau masih aja? Atau dianggap hilang? Masih aja. Oh ya udah. Tabah Bu. Apa Bun? Jadi apa ya? Jadi ya kesabaran kita tuh jadi pahala nantinya. Nggak ada yang sia-sia dari segala kekecewaan, kesedihan, keputusasaan Muslim, kemarahan Muslim itu semua jadi penghapus dosa. Itu Nabi yang berkata. Terus apa namanya? Setelah mantep banget, oh inilah saatnya saya bersyahadat, itu kapan? Ya saya udah disyahadat udah berapa lama ya? Terus saya juga gini, saya bilang saya pengen syahadat sama Bang Juma, kayaknya saya harus syahadat sama dia gitu maksudnya. Harus syahadat sama Gurunda? Udah kemarin saya syahadat. Alhamdulillah. Berarti syahadat lagi berarti ya? Habis syahadat tuh udah saya perasaan tuh saya udah plong tuh, saya udah klop gitu, perasaan udah lengkap gitu. Iya. Udah waktu ibadah pun saya bisa nangis, sholat pun saya bisa nangis gitu loh. Ingat kan kata Gurunda, jangan sholat itu cuma hanya berdiri, duduk, ruku, jangan. Harus khusyuk gitu. Dari situ terus kalau saya ingat nasihat itu saya nangis gitu. Kalau aja dari dulu
ada apologet dari saya masih muda, mungkin saya bisa baca Quran, saya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi saya bersyukur saya udah tua begini bisa gitu, bisa ketemu, bisa mendengar yang baik gitu, yang benar gitu. Ya namanya belum terlambat gitu. Iya. Alhamdulillah ya, hidayah datang di saat yang tidak kita ketahui gitu. Iya. Ya mungkin apa ya Bun ya, jangan bersedih gitu kan, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha teliti, maha mengatur. Event organizer terbaik itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah paling tahu momentum paling tepat seseorang diberikan hidayah olehnya. Nah, kalau Bunda, ya Allah berkehendaknya sekarang gitu. Karena siapa tahu kalau misalnya pas muda dikasih hidayah, bundanya berontak terus balik lagi kan gitu-gitu kan. Nah, ini momen yang paling tepat, banyakin bersyukur Bun. Karena Allah kasih kesempatan untuk memeluk Islam di masa-masa senjanya Bunda gitu. Alhamdulillah. Tapi mantep loh, apa namanya, penuh kualitas gitu. Beliau syahadat memeluk Islam itu ya Pak, melihat bapaknya yang ahli ruqyah ya, ruqyah kalau dalam Islam itu namanya, ahli ruqyah gitu kan. Lalu kemudian bapaknya juga keren nih, keren 2 kali. Untuk ilmu agama lebih dalamnya nonton Bang Zunga katanya. Mantap Bun. Sama langsung termewek-mewek bundanya Ikhwan. Subhanallah. Langsung termehek-mehek loh. Nangis. Mantap Bun. Aku juga sampai nggak bisa berkata-kata ya, karena ini keberapa kalinya bismillah asbab gurunda orang-orang memeluk Islam gitu. Jadi kata siapa dialog gak ada manfaatnya. Nih, bukti nyata, saksi hidup gitu. Gitu Bre. Terus Pak Agung, kayaknya kita harus mencari tisu Pak Agung. Ini Bunda mau nangis kenceng, ditahan-tahan ya. Iya gitu. Terus apa yang paling berat yang Bunda rasakan ketika menjalani Islam di awal-awal? Ya itu aja, hafalan bahasa Arab, karena memang kita dari kecil kan nggak belajar bahasa Arab. Hafalan bahasa Arab. Ya, tapi ya belajar sedikit-sedikit bisa. Pokoknya saya Sekarang udah Iqra berapa? nggak belajar Iqra, saya belajar Iqra. Langsung Al-Quran? Kan sekarang ada Quran yang untuk khusus orang yang nggak bisa baca, Quran yang ada panjang pendeknya itu. Ada. Oh langsung ke situ ya? Iya, ada. Berarti Bunda otodidak? Iya. Oh alah. Belum ada yang bimbing lagi? Oh, Masya Allah. Oke. Ya udah Pak, nanti cariin ininya, jangan otodidak gitu. Karena kan dalam Islam itu belajar agama harus talaki. Ketemu guru sama murid, ketemu muka gitu kan. Kita bukan agama sebelah yang menurut saya gitu-gitu. Harus dari berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, alim ulama, qiyas, istihad, kayak gitu-gitu Bun. Terus iya dari keluarganya. Enggak, maksudnya emang ini Pak Agungnya kan nyaranin, coba tanya yang keluarganya, emang yang di keluarganya ada bentuk persekusi, kekerasan kayak gitu-gitu? Aku harap sih nggak ada ya. Nggak ada, cuma mental aja gitu down. Mental down. No, dulunya dekat banget sama keluarga sebelum syahadat. Saya dekat sekali. Malah mereka tuh kalau gereja saya yang rangkul, saya bawa kan tadi. Oh gitu. Bunda gereja apa dulunya? Saya gereja Betel. Gereja Betel, Protestan berarti ya? Ya, sebenarnya kalau Betel itu Pantai Kosta ya. Pantai Kosta bukan Prot. Iya. Kalau Protestan gereja kan nggak tepuk tangan. Kalau Pantai Kosta kan tepuk tangan, kata Bang Juma itu jinak. Oh, itu yang energik lah ya. Energik dia. Oh, Aisyah dari sana Bunda asalnya. Iya. Oh, Bunda dulunya bisa bahasa roh? Bisa. Oh, asik, mantap betul. Kan kita kan sering itu kalau ada keperluan Roh Kudus kita semuanya ikut. Oh gitu. Iya. Tanggal-tanggal mau pasca gitu. Doa. Nah, coba Bunda masih ingat gak proses itu masuknya roh itu gimana? Ingat? Sebenarnya sih kayak begitu tuh, kita kayak orang itu beneran? aja.
Nah, mereka di sebelah ada begitu, kita jadi ikut gitu. Sebelah begitu jadi ikut. Oh, nular. Iya, nular gitu, kayak nular. Oh, ini Iya. pengetahuan Ikhwan. Jadi kepenuhan roh itu tuh nular ya. Awalnya satu dulu, baru Iya. ke yang Nah, lain. baru semuanya tuh. Bunda inget ngapain aja? Jadi kayak kesurupan gitu. Oh beda, mereka kepenuhan namanya. Kepenuhan. Ya, Ingat ngapain aja inget. Iya, ya Jul, bisa kepenuhan roh bre waktu sebelum syahadat. Kepenuhan roh atau memenuhi orang? Kepenuhan. Dari karismatik? ya. Yoi, Pantai Costa. Kepenuhan. Gelepar-gelepar atau cuma tidur? Atau gimana? Kalau saya nggak sampai geloper nih, duduk begini. Bergerak semua badan gitu. Kak Bunda gerakannya gimana kalau Bunda? Kalau nggak keberatan ngasih tahu. Kalau masih inget, gerakan Bunda gimana? Gerakan ya kita lipat tangan sambil begini ya gerak. Terus? Terus kita ngomong itu nggak ada. Oke, sendiri. Nggak geraknya gimana Bun? Geraknya Iya. kiri kanan, atas bawah, geraknya gimana? Kalau udah bisa kepenuhan Tunggu roh, dulu, geraknya gimana Bun? Ya geraknya ya getar aja semua Bergetar, gitu. Iya. vibrate gitu ya. Jadi kita ada orang berbahasa tuh kita nggak itu spontan ikut gitu loh. Spontan ngikut Abu gimana bahasanya? Yang aku tahu itu ada kalau nggak Soalnya diiringin musik kan jeng 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 jeng, jeng gitu. kalau nggak si kan. karabah wala bala biasanya. Bunda yang mana nih? Udah nggak itu lagi Oh Bunda lama-lama nggak ya? lala gitu. Raba-raba. Oh berarti yang si karabah kalau gitu. Oh iya. Kan kalau begitu kan MC-nya kan juga begitu. MC-nya juga. Iya, Oh, jadi di emang atas dipimpin sama mimbar. dia. Iya. Oh dia duluan, baru nyebar ke yang bawah. Oh gitu konsepnya bre. Oh I see. Berapa lama tuh kira-kira posesi begitu? Ya selama ibadah paling 45 menit. 45 menit Ya. kepenuhannya. Iya. Oh lama ya? Nggak capek Bun? Oh capek. Capek beresnya capek ya? Capek bro. Udah selesai kan sambil nangis juga. Ya begitu juga ya udahnya capek. Udahnya capek dikasih minum lah ya. Kita beli sendiri kalau dari gereja beli sendiri. Oh gitu nggak dikasih minum beli sendiri gitu. Oh oke. Terus apa namanya? Kayaknya Bunda aktif banget di gereja. Aktif. Saya kalau hari Kamis ke gereja pemuda dulu. Malam Minggu saya ke gereja buat hari Minggu gitu. Jadi kita latihan nih buat hari Minggu. Kita kan pelayan tuh, ada singer, ada apa kan. Kadang-kadang saya Singer. Iya. Oh Bunda singer. Iya. Oh. Hari Minggu ibadah lagi. Dalam minggu itu ibadah bisa berapa kali? Bisa 3 kali. Bunda tahu nggak lagu yang Tuhan Yesus tidak Itu kan beru. 2 skala minggu itu. Oh itu sekolah. Oh itu mah enggak ya berarti kalau dia orang dewasa enggak ya? Kalau yang ini yang Yesus tak punya tangan lagi. Itu tahu nggak? Ya, yang viral-viral tahu gue tuh di YouTube ada tuh. Ada tahu yang itu sering Enggak, dinyanyiin? Enggak juga. Oh berarti beda denom beda nyanyian ya. Kalau yang untuk yang umum kan itu telah mati dan tinggalkan gitu. Ku telah mati dan tinggalkan. Oh yang Cara gitu-gitu ya. hidupku yang lama. yang lama Oh Julius juga kok tahu dia? semuanya. Oh dia mualaf juga soalnya. Oh, Mualaf juga. Mualaf belangsak dia. Nah terus apa yang sangat membedakan ibadah di dalam Islam sama ibadah di dalam Beda imannya sekali. dulu? Apa tuh? Aku kan Kalau dari lahir di- Muslim soalnya. Iya, kalau di dalam Islam kita kan tenang, khusyuk, gitu. Juga tempatnya bersih kan. Nah kalau kita ibadah tempat yang dulu, kita ya udah masuk, makan sampah buang kadang. Tinggal kalau di luar, kalau sebagian. Iya. Nggak ada kekhusyuan gitu, maksudnya dalam Tunggu dulu. Khusyuk ya khusyuk. Islam ada khusyuk. Tapi kan bersih itu nggak ada. nah itu enggak Bersih. buang sampah di dalam ini. Kadang-kadang kita bawa anak kita makan buang di situ nggak apa-apa. Kadang sudah dibuang. Oh, ada kayak gitunya ya. Kalau di masjid kita kan harus bersih. Dimarahin. Oh, Buang sampah dimarahin ya? Karena kan tempat suci. Iya. Oh, kebersihan, kehusuan gitu ya. Ketenangan. Iya, betul. Lah emang ibadah waktu zaman dulu di masih di sana nggak tenang emang? Udah jauh beda sekali deh. Kalau di gereja itu kita senang gitu, nyanyi sorak-sorai gitu. Terus sampai di semuanya begitu lagi.
Sampai di rumah begitu lagi gimana? Sampai di rumah ya gitu ya Depresi. depresi lagi. Wah. Kalau misalkan Depresi. tapi Depresi kalau, kenapa? iya. Tapi kalau kita habis sholat, Heeh. justru kita depresi nih. Kita tenang. Beres sholatnya depresi lagi nggak? Tidak, kita tenang. Oh, alhamdulillah, mantap Saya betul. Testimoni seorang mualaf yang sudah merasakan dua agama ya, Ikhwan ya. Kita harus hargai. Mantap, 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 mantap. Pokoknya kalau ada, kan saya kan banyak juga kan kalau mau lihat-lihat di YouTube, kalau kita lagi banyak masalah kan ada sholatnya ya, sholat sunnahnya. Iya, iya. Ada sholat tahajud, sholat tobat, ada sholat yang kalau kita punya hajat apa, sholat hajat. Sholat hajat, sholat istikharah, Istiqoroh ya, sama witir. witir. Biasanya bareng tahajud witir tuh. Itu bener-bener apa nggak cuma omong-omong doang, bener gitu. Saya mengalami kayak gitu tuh, menangis gitu pada saat sholat malam. Itu semuanya tenang gitu, karena kita nih beban udah terangkat gitu, padahal kita nggak tahu itu beban masalah itu selesai enggak, kita nggak tahu, tapi udah enteng, otak tuh udah nggak tegang. Alhamdulillah. Karena kan namanya saya udah umur, udah tua kan. Woi, mana buat bapak sama ibunya? Iya. Nah ini nih mejanya dipakai setup jadi nggak bisa naro minuman, Bun. Bunda mau minum dulu? Nggak apa-apa, aman. Oh ya udah. Ini apa namanya? Jadi lupa gua. Ikhwan minum dulu ya. Haus. Aku sangat senang mendengar kesaksian Bunda Reni, keren. Reni ya? Leni. Oh pakai L lagi, Ikhwan. Bunda Leni. Si apa nama mereka? Si Barani. Si Bata Karu. Coba. Bata Koba. Oh Bunda Reni ini Batak. Tapi ibu saya Jawa. Oh, udah campuran ya? Ibunya murtad. Oh, ibu murtad. Ya Allah, Allah bayar langsung anaknya mualaf ya. Ibunya masih masih ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ini berarti. Bukan. Oh, alah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibayar langsung sama Allah ya. Bundanya ini langsung alhamdulillah. Anak saya juga laki-laki ya, Joshua ya. Oh? Dia lihat saya, dia bilang, Mama, aku pengen ikut Mama. Oh iya. Kan tadi di rumah, aku mau ngomong sama Mama. Ini jam 12 malam. Mau ngomong apa dia? Takutnya dia melakukan yang enggak kan. Kita harus. Apa sih? Saya mau ikut Mama. Ikut Mama ngapain? Saya mau ikut Mama sekolah. Tapi saya mau melihat belajar anak ini udah puasa. Tapi dia belum bisa. Sunat ya. Umur berapa anak-anak Anda ini? Oh, sekarang tuh udah puasa. Umur berapa? Tahun 98, 26 ya. 227. Oh berarti udah 27. Ngomong begitu, mau ikut mama. Itu waktu sebelum merit. Oh sebelum merit. Oke. Ya. Waktu kamu ngapain? Mau dari masjid. Loh. Kata saya, kamu kalau dari itu, aku keluar, mau diusir keluarga kayak mau. Nggak apa-apa. Kalau jadi muslim, kamu mau sholat 5 waktu. 5 waktu itu kamu lagi asik-asik main. Harus pulang sholat ini, sholat asar. Lagi anak-anak itu sholat subuh, mau jalan. Nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu lihat mama diapain mama. Nggak apa-apa. Ya udah, kayak gitu. Udah mantap. Saya buat anak Ustaz. Nah, ada. Umur 17 tahun disunat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti sekarang muslim. Menikah sama berkeluarga dan keluarganya muslim semua. Alhamdulillah. Nama tetap Yosua namanya. Muhammad. Masya Allah. Keren. Terus? Oh, waktu dia masuk Islam itu baru berapa tahun. Kan dia kerja nih. Misalnya sama sekolah di perusahaan. Terus
dia kerja kena mesin pres tangannya. Waduh, buntung. Hilang semua. Innalillahi. Tinggal ini. Setelah syahadat. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya itu anak jadi Kau pindah lagi dia? Oh enggak, tetap ya. Alhamdulillah. nah itu saudara akibatnya tinggal di situ. Oh gitu. Jadi keluarganya yang Kristen bilang, oh itu Yesus dari Yesus itu. Tinggalin Yesus jadi Ninggalin Yesus, jadi begitu. Terus? Tangannya buntung. Kenapa bundanya enggak? Kok milih-milih? terus dia ya maksudnya keluarga juga marah lagi sama saya, kamu cucu otak anak gitu. Saya bilang sih nggak pernah cucu, dia udah gede dia mau sendiri. Saya nggak pernah cucu otak anak saya nggak pernah ngajak dia untuk jadi Islam tuh, saya nggak ada niat gitu loh, ada niat untuk ke situ. Tapi orang dia mau sendiri gitu, kata dia kan kalau lain akidah mah aku kan di sebelumnya di surga nggak bisa ketemu mama. Kok dia tahu akidah gitu loh. Lingkungan. Iya benar, dia main sama lingkungan. Lingkungan ya, perjalanan namanya mu'alaf itu perjalanan sama semua. Apa mentalnya itu pasti di itu sama keluarga. Ya Mantap ya, mantap. Anak ibu mantap ya, alhamdulillah. Sama bapak hubungannya baik anak. oh baik, cocok banget. Udah kayak anak sendiri ya. Berarti udah punya cucu bunda ya? Udah Berapa? 2. Keren ya. Emang itu selalu ada perjuangan dan ujian gitu. Dan balik lagi, segala kesusahan, ujian, cobaan yang dirasakan oleh muslim itu penghapus dosa mereka gitu. Lu nggak punya tangan paling berapa? 60 tahun, berapa ya? 15, 40 lah paling lama kan ya? Atau berapa? 50 gitu. Nanti lu di surga tangan lu lengkap abadi. Dalam surga kholidina fiha selama-lamanya. Masalah ujian kerja juga kayak di pas kerja tadi. Iya ada adik saya kan orang Yamaha ya, dia punya jabatan jadi Ini apa? Muslim atau? Kristen. Oke. Waktu dia belum mualaf ditanya terus kapan lulusnya, ijazahnya mana. Tahu pas dia lulus dia mualaf, oh udah sama sekali. Langsung di cut langsung diimpas begitu saja ya, dilupa ya. Kalau dia mah sampai dipukul. Oh gitu. Anak saya. Oh ini kayaknya Jul kita harus panggil Muhammad Latif, anandanya Bunda Leni. Kalau dia sampai Oh, ini berat banget ujiannya. kalau dia sampai dipukul sini. Dipukul sama Mulai siapa? Sama adik saya, laki-laki. Sama adik. Mulai Oh. sekarang lu bukan ponakan gua, jangan manggil gua pulang lagi gitu. Batak ya. Iya. Pedas. Ya begitu. Kalau kita berpikir memang cobaan anak saya itu nggak sedikit gitu. Cobaannya tuh banyak banget gitu, perjalanan hidup dia gitu. Kenceng ya. Sekarang mau kerja atau enggak? Ya nggak kerja, jadi Gojek juga pakai akunnya orang karena kan tangannya nggak ada yang nerima dia. Nggak ada yang terima karena ini ya. Nggak ada yang nerima dia kerja. Habis banget. Ada segini sih, ini masih ada. Jadi begini tangannya. Ininya Oh segini ya. Oh tiga habis ya. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Keren weh. Yang lebih parah lagi Pak, dia dijanjikan mau kerjakan di situ, diangkat. Ternyata di situ udah sembuh, masuk ke itu terus pulang. Nggak dapat Nggak kedengar Pak suaranya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya, iya. Nggak dijanjikan kerjaan. Oleh siapa? Sama bukannya yang biasa jadi itu, yang dia bikin di mobil dia waktu itu pabrik mobil Mitsubishi. Lah harusnya kan perusahaan itu kan ngasih apa ya namanya tuh uang nggak ada. uang Nggak ganti. ada sama sekali. Kenapa dari Kenapa? BPJS saja, buru-buru ke BPJS, dan BPJS. Karena dia katanya sih Nggak kontrak, nggak lagi magang. magang. Ya, tetap aja karena kan di daerah situ kan atau di dalam Kejadiannya dalam area kan. kerja. Iya. Harusnya sih. Banyak sih ujian banyak. Terus karena ujian itu oleh nggak imannya? Oh enggak. Mantap. Allahu Kata dia gini, Akbar. Mak jangan takut, aku masih bisa nonjok orang.
Dia ngibur saya tahu dia ngibur saya. Iya. Biar mamanya Keren ya. jangan stres gitu. Ya kita tangan kanan lagi. Tangan kanan ya. Iya. Nah, ya memang begitu kata saya, udahlah Jo. Yang penting kan kita udah, maksudnya kita nggak salah lagi. Kamu juga dulu kan jadi Kristen salah. Sekarang kamu begini kan kamu udah jadi orang benar. Tadinya sih dia mau ke pesantren tadinya. Terus kata dia gini, Mak, kalau aku ke pesantren mama nggak ada yang jagain, kata dia. Ya terserah kamu lah. Oh, anaknya satu ya bunda nih ya? Iya. Oh, masya Allah. Terserah kamu lah maunya bagaimana. Ya udah aku kerja ya Mak. Ya itu kerja itu kena. Oh, iya. Iya, tapi sudah Allah jawab dalam Al-Quran itu. Allah tidak akan menguji kaumnya di luar kemampuannya. Aman itu, Bun. Artinya dengan apa ujian seperti itu, dengan segitu tetap masih bisa hidup dan tetap akan rezekinya nggak akan kepotong lah, nggak akan ketukar itu. Iya. Aman itu, Bun. Ya saya sih nggak percaya. Pasti Allah kasih rezeki adil. Allah kan maha adil juga. Yo X. Allah maha adil, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Maha mengerti gitu kan. Iya. Pokoknya kamu tenang aja. Ya yang penting masih bisa kasih makan anak ini, udah bersyukur aja. Alhamdulillah. Karena kita nggak tahu. Allah kan yang aku bilang event organizer terbaik gitu kan, Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui gitu. Siapa tahu kalau misalnya tangannya lengkap ada maksiat yang tidak terampuni atau gimana kan, Allah yang paling ngerti itu kayak gitu. Jadi dengan hal seperti ini tuh biasanya membuat orang menjadi ahli bersyukur, ahli ikhlas, ahli tabah gitu. Mantap, semangat Latif yang dulunya Joshua. Kamu pasti bisa, dan Muslim itu berjamaah lah, pasti banyak yang nolong. Nanti juga dari kita ya, kita ini ya Jul ya. Tidak datangnya rumahnya. Di mana? Rumahnya di Tambun. Oh, Tambun. Jadi tempatin rumah saudaranya. Oke. Ada sih bibinya yang baik. Nanti minta nomornya aja biar kita hubungi. Iya, oke. Tapi nanti tolong kasih tahu dulu ya. Nanti tiba-tiba dikiranya perampok bulan. Enggak, iya ini kelihatan dia kayak apa ya, agen yang jualin orang ke Cina. Bahaya. Sip, mantap. Nanti itulah untuk Latif kita kita cek. Bapak minum, Ibu nggak minum dulu? Mau diminum? Ya, Jul. Ini dong, FMI-nya gimana ini? Mau minum, haus. Bintang tamu. Oh, aduh, rusuh. Nah, ini bapaknya ini teh betot. Minum ya. Fadol. Ini kalau misalnya udah supaya nggak pegel nanti kasih bapak aja. Bapak tahu di sana. Jadi Afwan ya, ini mejanya dipakai sama ini orang-orang backstage, maruk dia. Si Julius ini maruk, mejanya dipakai. Nah, terus Bun, kedepannya apa rencana Bunda di dalam iman yang baru ini? Saya mau lebih taat lagi, karena Kayaknya Bunda banyak sholat sunnah ya? Banyak. Amin. Alhamdulillah, keren. Amin. Dan penting karena saya udah umur juga kan, kita nggak tahu Tuhan panggil kapan kan. Dan kita yang punya hidup kita. Ya itu aja, saya persiapkan diri aja gitu. Kan karena memang saya juga bukan orang yang sering beramal gitu. Tapi saya paling nggak saya taat dulu gitu dalam beribadah gitu. Jul. Oh iya, makanya jadi nggak simpel lah ya, lebih taat lagi ke depannya kayak gitu. Iya. Nah, cuma pertanyaannya gini Bun, gue tuh kadang suka sering nanya begini ya, ikhwannya ke orang-orang yang bersyahadat, terutama dari Kristen. Di Kristen kan Tuhannya ganteng Bun. Kenapa Tuhan yang ganteng begitu ditinggalkan? Karena dia bukan Tuhan, karena dia utusan. Oh gitu ya? Kalau kita tahu itu dari dulu dia utusan, saya tinggalkan dia, gantung juga. Mau ganti kita tinggalkan selama dia utusan ya? Iya. Oh, tapi sebenarnya misalnya itu bukan ditinggalkan juga, karena yang dituangkan ini adalah di iman kita itu diimani sebagai nabi, salah satu nabi yang mulia, salah satu
Nabi ulul azmi gitu kan. Jadi mungkin ditinggalkan apa yang salah dari keimanan kita, lalu kita luruskan dengan cara mengimaninya sesuai dengan tupoksinya gitu paling nggak Bun ya? Iya. Oh iya. Kirain bakal ini Pak apa? Bakal oleng gitu. Waktu sebelum ini ya, sebelum syahadat itu, lo kan tuan saya kan ganteng gitu, ada wajahnya kan bersinar di lukisan-lukisan. Kirain bakal ke situ. Anak saya juga ganteng kayak Yesus. Oh alah. Ganteng, Pak. Ganteng. Ganteng banget. Gondrong juga berarti? Gondrong. Gondrong dia. Oh alah. Ganteng banget. Mantap. Kata dia, Mak, aku kalau udah gak mau deket-deket gereja, Mak, takut disembah. Oh enggak, karena mungkin mirip sama di lukisan-lukisan kali ya. Oh, I see. Iya, iya. Ini apa? Terus selain ibadah gitu, pola hidupnya beda banget nggak ketika zaman dulu sama sekarang di Islam? Pola hidup Beda. banget. Emang dulu kayak gimana? Ya dulu kan kalau kita beribadah kan hanya sekali satu hari Minggu. Tapi katanya Bunda sering tiap ada Iya, maksudnya untuk yang umum. yang Kalau untuk yang wajib. Ya, yang wajib. Kalau sekarang kan kita sambil di rumah, saya emang berumah tangga ya. Sambil saya nyuci atau apa, yang saya sembuh cuma suara azan aja. Saya nunggu azan, saya sholat. Azan sholat itu aja pola hidup, karena memang udah tua. Ketika di dalam Islam. Iya. Kalau dulu, ya, kalau dulu nunggu hari Minggu mungkin, aduh hari Minggu kapan ya? saya harus kalau berangkat biasa saya harus punya baju baru. Oh gitu. Harus Oh. pakai baju baru. Oh, Baju. emang kenapa harus baju baru? Ya memang polanya begitu. Apalagi kalau kita mau tampil single gitu, Heeh. harus berpakaiannya beda. Nah, Lah emang kenapa kalau pakai baju yang 3 minggu kemarin, 5 minggu kemarin? Emang kenapa? ya memang ya polanya begitu, salah gitu. Emang itu salah gitu kayak gitu? Salah. Enggak dari agamanya atau dari apanya? Itu masa salah ya baju? Dari pribadi kita aja. Supaya, Oh, pribadinya Bunda merasa nggak seneng kalau bajunya sama yang minggu kemarin. karena kan kita mau tampil tuh. Oh. Berarti udah berapa belas tahun bajunya banyak dong, berapa lemari tuh? Baju-baju dari buahnya, baju pendek, baju apa. Karena saya nggak mau ngeliat orang Oh gitu. cuma terlalu tinggi. Sekarang semakin tinggi udah sakit kan. Oh gitu. Baju pendek sependek apa, Bu? Oh iya, rok maksudnya rok ya? Iya. Oh alah, iya. Nggak apa-apa di dalam kayak ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa di situ. Segini doang kan kayak ibadah nggak apa-apa, nggak ada tangannya. Nggak apa-apa. Bayar mesti datang, doa nyanyi, koleksi, ya. Oh gitu, pakaian bebas. Nggak ada aturan. Nah kalau misalnya bebas, kenapa salah kalau pakai baju yang sama? Kan bebas. Batman aja tiap hari bajunya itu terus ya. Ya, gitu. Namanya nggak punya aturan. Nah, Bunda, malu-malu kalau bajunya sama zaman dulu ya, Wan. Orang masuk rumah ibadah di agama yang dulu, malu-malu. Udah, kalau kan saya dulu juga kerja kan. Oh iya, ada gitunya ya. Jadi ada polanya, pola hidupnya tuh ada di situnya ya. Sekarang mah lebih khusyuk ibadah. Lebih susu, lebih tenang ya. Itulah Bun, Islam itu menjanjikan bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan apalah yang enak-enak di dunia gitu. Islam itu menjanjikan ketenangan. Percuma kita kaya, tapi kalau nggak tenang. Percuma kita ganteng, kita cantik, tapi kalau nggak tenang gitu kan. Karena nggak tenang itu penyakit, namanya anxiety. Nah gitu. Oh siapa? Goliat. Waduh, God, lo dibahas God. Goliat nggak tenang deh hidup. Nah itu. Wudunya nggak bener kali kayaknya. Jadi nggak tenang. Terus Bunda sempat cerita katanya Bunda apa? Tadi kan Bunda bilang kalau dia waktu zaman dulu di agama yang dulu ketika beres ibadah pulang ke rumah ya malah balik lagi gitu, depresi kayak gitu. Nah, emang depresinya depresi kenapa, Bun? Yang di agama sebelumnya itu tidak bisa solving, tidak bisa membereskan itu. Depresinya kenapa? Ya, masalah keluarga, masalah kerjaan. Oh, banyak masalah ya. Banyak masalah aja dan setelah ibadah nggak tenang ya.
Nah, sekarang kalau di Islam masalahnya hilang nggak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah hilang. Wah, alhamdulillah Iwan, emang nih agama nih. Jadi makanya saya kenapa sudah tua begini saya baru kenal yang namanya agama. Bun, tarik lagi Bun, itu ininya ke belakang deh. Tarik lagi nih. Nah, sip. Ya. Iya, kenapa baru sekarang gitu. Tapi ya kalau orang-orang bilang memang udah takdirnya Takdir. gitu. Segalanya kan udah diatur sama Allah bilang. Amin. Ya tapi saya alhamdulillah saya udah tua begini Iya. masih tahu keselamatan yang benar gitu. Alhamdulillah, mantap. Bayangin aja Bun, misalnya ya. Kalau misalnya dibalik misalnya, Bunda dulunya muslim, pas tua jebret murtad. Kayaknya untuk muslim jarang ada yang murtad ya, kalau dia rugi kalau dia sampai Jawabannya mabre. Mamen, ini Bunda Dia- emang weh. dia Keren. meninggalkan yang benar Muslim itu pride. rugi. Dia rugi. Saya aja sekarang kalau saya masih dikasih waktu sama Allah yang banyak gitu, saya mau kalau bisa gitu ya, saya mau ajak keluarga saya gitu biar mereka tuh selamat semuanya, kita Amin. ketemu di surga sama-sama gitu. Amin, kabul ya Allah, amin. Gitu, ya. Amin, amin, amin. Mantap, mantap. Niatannya mulia. Iya. Makanya kalau kalau malam Jumat ada Yasin ya Iya. Jul, untuk tisu Jul. Tolong. nggak usah, untuk doain orang tua. Mm. Sedang orang tua saya itu bukan muslim gitu, jadi saya katanya nggak bisa doain orang tua yang sudah meninggal yang bukan muslim gitu. Itu yang ruginya kan di situ. Yes. Iya, jadi ya saya mau bagaimana ya, saya nggak bisa doain dia, saya nggak doain keluarga yang muslim gitu. Jadi orang tua sendiri saya nggak bisa doain, itu yang paling rugi. Mungkin anak saya juga begitu. Kalau lain akidah mah kita nggak ketemu di surga, itu mungkin anak saya Iya, kayak gitu. itu apa namanya, anaknya Bunda cakep bener pemikirannya. Jadi alhamdulillah selamat sejak dini kan, 17 tahun gitu. Mantap, mantap. Dan dia nggak takut dikucilkan oleh keluarganya. Sampai dipukul ya? Iya. Sampai dipukul. Waduh. Tapi dia nggak cerita waktu dipukul. Setelah sudah proses dia udah sholat udah apa, sekali waktu dia cerita. Marah dong saya. Oh, jadi pas kejadian nggak langsung cerita. Udah berapa lama dia baru cerita? Udah lama ya Pak. Udah lama setahun 2 tahun baru cerita. Iya. Oh gitu. Saya bilang, saya mau samperin dia, nggak usah Mak, jangan. Nggak, dia hak apa dia mukul kamu? Memeluk agama apapun dia nggak punya hak. Jangan mau, udah biarin. Gitu. Dan saya nggak boleh ngikutin adik saya. Maksudnya kamu jangan kayak gitu. Biar bagaimana, itu kan anaknya gitu loh. Ya namanya kan anaknya juga kan, ponakan kan. Iya. Nggak boleh sama dia, biarin mah, nggak apa-apa. Emang udah saya harus jalanin kayak begini ya saya jalanin gitu. Mantap weh. Ahlus sabar. Ahlus sabar. Ahli dalam bersabar, ahli dalam apa ya? Sabarnya juara. Aku juga mungkin kalah loh sama anak Bunda soal sabar tuh. Dia pasti mikirin jauh banget kalau misalnya dia ngelawan. Dia pasti mikirin jauh banget kalau misalnya Bunda marah ke ini gitu kan. Iya, pasti saya marah karena kan anak saya anak satu-satunya kan. Gitu. Tunggal dari berapa bersaudara, Bun? Satu aja. Oh, tunggal dari satu ya. Oh, iya. Iyalah pasti disayang banget. Tunggal loh. Enggak, biasanya gini Bun, kan kalau tunggal tuh bisa jadi 2, 3 apa? Walah. Ini sudah background kita berubah karena tadi di sana live musiknya udah mulai. Kemakan ini mic budug punya Julius ini 2 kemakan. Jadi kita mesti ganti tempat. Sayangnya tempat di sini juga ada noise sedikit ya, insya Allah nggak masuk lah. Tadi kita sampai mana Bun? Cerita kita Bun? Dia ingatannya hancur. Lalu ingat berarti apa? Enggak. Nggak juga, blok. Ya, Bunda Leni. Jadi terakhir itu kita ngobrol soal Harga kecap. bukan. Bunda Leni kemarin nyoblos pilih siapa? Bukan juga lah. Apa tadi ya terakhirnya? Oh, aku mau nanya aja kalau enggak. Ya udah nanya baru aja. Bunda Leni kan udah pernah merasakan ulapan Roh Kudus, Iya. ya.
Kenapa murtad? Udah merasakan Yesus kok murtad? Udah pernah lihat kesembuhan mujizat? Belum. Loh, jadi acara KKR, acara gereja nggak pernah lihat orang sembuh? Enggak. Wah, Masa? Biasanya banyak loh itu di YouTube sembuh. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Lagi itu saya lagi mau operasi juga. Katanya kan didoain. Dijauhi dari meja operasi. Saya nggak ada fungsi, tetap aja operasi. Tetap aja operasi ya? Iya, ada kista dulu. Sembuh enggak, operasi tetap jalan. Tetap jalan. Tapi kan nggak bayar kan? Nggak bayar kan? nggak bayar didoain. Ini ya nggak bayar, aman gitu. Ya mungkin apa karena alasannya apa tuh nggak sembuh katanya? Ya, nggak tahu apa alasannya. Memang kalau saya sih belum pernah yang namanya didoain itu sembuh, nggak ada. Saya kalau ada, Tapi kan Mbak masa Bunda nggak pernah lihat ada orang yang lagi dikasih mujizat gitu sembuh gitu? nggak ada. Biasanya di KKR, oh nggak gitu ya? KKR di Senayan pun saya belum pernah nggak ngeliat sih kayak gitu ya. Nggak lihat yang gitu-gitu ya? Oh, Mungkin itu ada itu kali di TV atau di mana video lain kali. Saya nggak pernah. Kalau ada doa, ayo yang mau didoakan sini maju, saya maju. Ya tetap aja saya nggak ada perubahan. nggak ada perubahan, Nggak walaupun udah didoakan. Nggak ada. Berapa yang maju tuh? Banyak. Jul, kenapa ini nggak sembuh Jul? nggak tahu. Kurang iman kalau pendeta bilang. Kurang iman, biasanya dibilang kurang iman katanya. Ibu kan ngerasain Roh Kudus itu. Damai atau gimana tuh waktu getar-getar itu? Nggak ada damai, getar-getar aja. Maju. Itu tanda-tanda mau stroke tuh, Bu. Waduh, kalau parah lu ngomong. Loh, getar apa gunanya gitu? Kalau nggak ada Loh ini kan si Bunda Len itu nggak tahu bre, karena menular. Kayak ada begitu ya ikut aja begitu. Oh, setannya lewat, setannya lewat. Bukan ya? Apa ya? Pertamanya kan dari MC dulu kan, langsung nular ke bawah gitu kan. Ujian itu. Terus berhenti, tahu berhentinya gimana? Ya berhenti lah. Berhenti ya dia MC-nya bilang berhenti kita MC. Oh MC-nya bilang berhenti, kita berhenti juga. Iya, ada diem ya udah diem semua. Oh mungkin itu roh pemimpin kali yang di MC ya. Nggak tahu deh apa itu namanya. Nah itu tuh apa maknanya tuh? Kalau kita misalnya lagi kepenuhan roh itu maknanya apa sih? Kayaknya nggak ada deh. Masa nggak ada maknanya? Nggak ada. Saya nggak tahu maknanya apa. Cuma mungkin kalau kebenaran Roh Kudus mungkin dibilang suci mungkin apa bagaimana? Nggak ada. Ya, ini mungkin PR ya untuk kawan-kawan Kristen yang menyaksikan gitu. Itu kalau misalnya orang kepenuhan roh nih kayak Bunda Leni pernah gitu kan? Itu pertanda apa atau apa makna di balik itu gitu? Terus kemudian orang yang biasa kepenuhan roh itu apa yang membedakan dia dengan orang lain? Apakah tidak makan nasi lagi atau bisa melayang di atas air gitu atau apa? Nggak ada perbedaan, nggak ada Nggak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Oh gitu ya? Oh, Apa fungsinya kalau gitu? Nggak ibu tanya, Pak, ini bahkan saya kan bisa nih kepenuhan roh nih. Pasti ada dong yang membedakan saya kan gitu harusnya kan? Kita orang Kristen nggak ada yang pernah kita pendeta nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Dia khotbah, kita catat, kita baca kita rumah udah begitu aja, nggak ada. Oh nggak bertanya ya? Nggak. Kirain bertanya. Nggak. Oke. Terus apalagi yang ada yang ini nggak yang di luar akal manusia di antara agama yang dulu sama agama yang sekarang, Bun? Ya semuanya di luar akal lah. Nah semuanya. Coba kalau yang agama yang dulu kayak gimana di luar akalnya? Ya kita kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi ya kita Bukan maksudnya tuh kejadian fenomena gitu loh. Oh, nggak ada. Dia datar aja, nggak ada yang aneh. Maksudnya ya begitu aja. Dibilang kebaktian ya datang. Yang saya bilang tadi datang, doa, puji-pujian, kolektor doa lagi pulang. Jadi kita pulang juga nggak bawa sejahtera, nggak apa gitu, nggak ada yang Nggak aneh. bawa sejahtera. Nggak ada. Sejahteranya tetap diem di dalam gereja gitu. Iya, kalau di gereja kita seneng musik, ngedreng kan, Mm-mm. nyanyi-nyanyi, kirang, sorak-sorai, cikrak-cikrak, benar itu. Tapi ya begitu pulang kita ya begitu lagi. Gitu. Oh iya tadi kita bahas ini ya soal depresi itu. Yang soal depresi itu. Jadi kalau di Islam itu memberikan
ketenangan dan masalah juga tadi mantap jawabannya, hilang masalah ikhwan. Bisa gitu ya. Alhamdulillah Belum emang mabuk juga lupa. agama ini bener gitu. Mabuk. Ya itulah bedanya, Islam nggak perlu lu mabok gitu. Lu beriman tenang lu. Orang kalau mabok alkohol dulu baru dia tenang gitu kan, mahal. Itulah Bun, di Islam itu ya segala sesuatunya itu gratis. Pengen kebaikan, pengen keselamatan, pengen bareng-bareng dengan keluarga di surga, gratis semuanya. Maksiat yang bayar, mabok bayar, zina bayar gitu kan. Semua yang maksiat itu bayar gitu. Tapi kalau orang-orang yang berpikir dan mengetahui life hacknya, di Islam itu enak gitu. Segala sesuatu yang baiknya itu gratis. Itu indahnya. Nah terus, Bun, aku mau nanya lagi nih. Ketika Bunda di Islam, gitu, kenapa Bunda bisa sekuat ini imannya? Selain Gurunda, harus di disclaimer dulu ini. Selain Gurunda dan selain takjubnya melihat ini sang suami ahli ruqyah, apalagi selain itu? Ya, saya dengar ceramah juga sih di TV. Kadang ada orang masalah begini, dia ceritakan, terus dikasih solusi sama ustadz. Ya itu, kayak orang misalkan, kayak rumah tangga saya nih, suami saya begini. Ustadz bilang, yang hancur itu bukan kamu, rumah tangga kamu bisa menata hidup kamu lagi baik lagi. Karena kan Allah itu baik. Terserah diri aja sama Allah. Pokoknya banyak sekali gitu ujangan-ujangan yang bikin iman saya itu kuat, dan saya sampai mati pun nggak bakal saya tinggalkan agama. Allahu Akbar, mantap. Kalau bisa saya sih pengen saya bisa baca Quran dengan baik, dengan benar. Tapi namanya saya, otak saya ada tua ya, dengan pikiran mungkin gitu. Jadi untuk mengharapkan kalau nggak hafal dibaca aja Bun, kalau nggak hafal dibaca aja, tapi tetap nanti ikhwan ya, kalau ada yang punya solusi misalnya ngirim guru atau ada yang dekat sama rumahnya Bunda Leni untuk berjamaah belajar ngaji gitu, nanti kontak-kontak ya, kasih tahu Julius gitu, sehingga kita bisa sampaikan, tenang Bun, di Islam itu berjamaah, jadi segala masalahnya aman. Terus lo mau nanya apa lagi Bun? Bun, Jul. Ya, jadi waktu udah jadi mualaf, dari pendeta nggak hubungi atau teman-teman? Iya, dari ini. Nggak ada, saya putus. Ada. Tadi cariin ya. Biasa kan dicariin domba yang hilang. Ini domba kurus atau domba? Iya loh, bini aku juga kan mualafah tuh, disamperin ke kantor. Iya. Disamperin ke kantor dia. Datang 2 kali. Pertama kan nggak bisa datang karena meeting. Terus yang besoknya datang lagi, langsung duduk di lobi ngobrol tuh berdua. Jadi pendeta sama ininya siapanya gitu, asistennya pendeta ngobrol tuh sama bini berdua. Oh buset, bertiga. Seru. Saya kan pindah-pindah. Saya pindah. Mereka kan nggak tahu. Oh gitu. Berarti enggak pindah-pindah berarti tidak terdaftar perpuluhan ya? Kalau perpuluhan saya tetap asing. Kalau gereja kalau udah wayanya perpuluhan saya enggak. Kalau itu persembahan atau perpuluhan? Perpuluhan setiap bulan. Ya, kalau kita kita ibadah minggu. Oh, setiap bulannya juga ikut ya? Oh, emang zaman doi Kristennya bener Ikhwan, ibadah iya, di rumah ibadah juga, kolektor ikut, perpuluhan ikut. Ya, kalau kolektor sudah pasti yang datang ibadah itu pasti kolektor. Pasti kasih kolektor ya? Iya. Iyalah, karena setiap hari. Ibadah bisa ada 3 kali. 3 kali Iya, dalam 1 kali ibadah. 3 putaran gitu. Kadang-kadang mau bangun gereja kita sumbang lagi. Kita hari Jumat kotak amal sekali ya? Tempat lu berapa kali Jul? Kotak amal muter? Pertama kadang datang bareng gua. Kalau orangnya malas menarik. Lu di mana sih? Sholat lu di mana emang? Di plafon lu soalnya? Sampai nggak nyampe ke tempat. Pertama berarti itu doang, jadi yang mau ngasih, dia nggak mau mutarin. Oh nggak diputarin? Oh gitu. Baru tahu gue, 3 kali ya? Iya. Enggak, jadi gini, antara pembangunan, uang persembahan, uang perpuluhan itu kan beda. Iya, beda. Nanti ada persembahan, ada apalagi untuk misalnya pembangunan atau renovasi beda lagi. Ada nanti namanya untuk pembangunan. Iya, oh gitu. Oh alah, keren Jadi misalnya 1 minggu ini bisa ngasih 2 amplop tuh.
Satu Iya. minggu 2 amplop. Iya, jadi tergantung gereja. Satu hari 3, Bre. Ada sistem. Ini kolektor satu hari kan? Enggak, sekali ibadah Iya, bisa 3 kotak ada itu. ada yang 3. Ya, ada 3 kotak, katanya 3 hal yang berbeda. Itu, Bre. Gereja tuh beda. Ada gereja yang pakai kayak Islam gitu kan, pakai Dapat masukin di apa? Di Kantong dia bentuknya. Kantong gitu kan. Ada juga yang sistem kalau kayak di gereja yang lama pakai ini dia, amplop. Jadi di amplop itu ada tulisannya udah. Misalnya kalau lagi ada persembahan kasih, Nah, itu persembahan kasih. ada persembahan kasih sama persembahan yang biasa, nanti dia ada 2 kertas yang berbeda. Apa bedanya kasih sama biasa? Persembahan itu yang berbeda. Satu lagi misalnya uang pembangunan atau apa gitu. Yang kasih yang pembangunan. Bukan, kalau yang mungkin persembahan kasih. Heeh. Ya, persembahan kasih itu untuk yang mingguan rutin. Tapi nanti ada lagi tambahan, misalnya lagi mau beli sound system baru atau mau beli kursi baru atau renovasi lah. Gitu ya. Itu ada tambahan lagi. Beda lagi sama perpuluhan. bulan setiap bulan. Sebulan setiap bulan. Kalau yang kolektor satu hari Kalau 3 pas kali. kena minggu yang sama ya sekalian semua. Iya, sekarang semua. Kalian semua gitu. Berarti sekali apa namanya? Sekali ibadah satu hari itu keluar berapa? 50.000 ada ya? Berapa? 50.000 Bisa. bisa. Kadang lebih. Oh. Bisa nggak ngasih sama sekali? Bisa boleh, tapi kan malu kadang. Emang orang tahu kita ngasih nggak ngasih? Malu kan kalau kita kan kalau ngasih, kalau persembahan ngasih kita keluar jalan gitu. Kita ngasihkan ada petinya, situ kita masukkan amplop. Kan Oh, jalan. bukan kantongnya yang ngikut. Kalau kantong itu kolektor. Oh, gitu. Kolektor itu apa ya namanya? Buat apa ya? Buat ya wajib itu. Kolektor wajib. Oh, itu yang keliling ya? Iya. Oh, kalau yang nyamperin itu persembahan namanya. Persembahan. Sama juga sih sebenarnya persembahan. Tapi kan ada namanya persembahan kasih. Beda peruntukan aja lah. Iya. Terus yang 3 kali yang apa ini? Ya itu dia. Kadang-kadang nggak begitu, yang buat persembahan kasih, persembahan buat pembangunan, buat yang Jadi 3 kali ke wajibnya. depan gitu? Atau ke depan langsung ngisi 3? Kalau yang satu paling dia muter, kalau yang 2 kita ke depan kasih. Oh gitu, ke depan ngasih. Iya. Oh gitu. Ada peti kan situ. QRIS belum ada ya? QRIS belum ada. Kami pakai QRIS. Lu QRIS ya? Jadi kami nggak pakai QRIS. Jadi QRIS itu ada mesinnya. Hmm. Jadi begitu mesinnya kita gesek atau kita QRIS kan keluar ini ya kertasnya ya. Kertas itu yang dimasukin ke amplop persembahan. Bukti transfer itu. Terus QRIS-nya di mana? Di depan, kalau di kami di depan. Di depan Jadi apa? kalau gereja kami dulu kan naik ke atas. Jadi di bawah tuh ada jualan barang Gramedia ya. Jadi jual buku rohani, VCD-nya sama penerima tamu lah CS. Naik ke atas, baru ada ini sebelum masuk kan gereja tuh kan di dalamnya ada kayak pintu lagi masuk lagi kan. Di depannya dia taruh. Di depan pintunya. Ya. Di depan pintu ada kayak ini ada meja. Oh gitu. Ini ya apa ya? Kalau gua dengar dari cerita Bunda sama Julius berdua ini advance ya dalam Tergantung gerejanya. Kalau gerejanya yang modern, keren ya dia akan lebih lengkap lah. teknologinya maju banget untuk Iya, bahkan kayak untuk peruangan jemaat. ya kalau karismatik itu biasanya ya karismatik atau pentakosta itu biasa lebih modern lah. Kalau yang jadul-jadul tuh kayak Methodis, kayak itu yang jadul. Yang jadul, Reform, jadul. Ya udah gesek gitu ya, QRIS gitu. Iya. Menarik. Bahkan karismatik itu ada beberapa udah punya coffee shop. Coffee shop. Dari coffee shopnya, terus ada beberapa yang ibadahnya itu ya bukan pakai dodo kursi biasa loh, udah pakai dodo yang kursi bar. Jadi Tinggi dong. iya tinggi, jadi dia nggak menumpuk lurus gitu kan, bukan susun, tapi kayak di klub gitu, kayak di klub. Jadi sebelah kiri ada, nanti tengah ada, sebelah kanan ada, jadi nggak apa-apa. Konsepnya udah kayak gitu. Lo Jadi- bar itu kan meja bundar terus kursi. Ada mejanya nggak? Ada mejanya. Ada mejanya. Naruh apa di situ? Terus Minuman. Barang lah. Oh, barang. Tas dan sebagainya kan. Oh. Order Jadi minuman konsepnya bisa? udah kayak, hah? Order minuman. Lu ambil Oh. yang minuman dari yang ini, yang coffee corner depan. Jadi lu bisa taruh kopi terus lu Iya. ibadah nyanyi, nanti minum kopi lagi. Iya. Bisa gitu ya? Oh. Menarik, Itu menarik. yang bule-bule biasanya. Yang bule-bule, Indonesia belum gitu. Banyak, maksudnya yang cabang dari luar yang bule buka di Indonesia. Oh. Dan Mantap. itu biasa ibadah bahasa Inggris kan. Sebenarnya bahasa Inggris. Jadi temanku tuh lucu ya.
Coba gua nanya, karena kan udah saat ini nih, lu bisa multitasking lah. Jadi bisa ibadah sambil ngopi kan gitu kan. Menurut lu kalau misalnya nanti ibadah sambil yoga nanti bisa nggak? Nah, kan Nggak boleh ya kalau itu ya? tingkatan berikutnya kan udah online yang pakai Roblox itu. Enggak, kalau yang enggak, jangan yang online lu, yang offline. Memungkinkan nggak kalau misalnya sambil yoga? Sekarang aja ada beberapa itu udah jadikan pub dijadikan gereja. Bisa pesan minum tapi nggak alkohol. Tapi Ya itu kan itu yang awal kan sambil minum. Itu nggak sekarang itu dia ada memang bisa order. Kalau ini kan lu ngambil di depan tuh, cuman sekedar kopi yang saset gitu kan. Order. Jadi Kalau ibadah misalnya- ada waiter waitress Ya. nganter ini. Ada beberapa udah mulai kayak gitu. Kalau gereja yang sambil melakukan aktivitas lain sambil yoga misalnya ada nggak menurut lu? Belum ada. Belum ada. Tapi aku nggak tahu ya belum. tapi kalau kayak gitu melanggar ibadah nggak sih? Atau gimana? Atau nggak apa-apa ya? Karena pada dasarnya kan apa pedomannya sih? Apa aturan dalam bentuk gereja itu memang ada aturan Ya. baku. Nggak ada kan mereka bilang cara ibadah Kristen memangnya siapa yang ngajarin? Yesus, Kapan Yesus ngajarin? Matius 5. Masuk lalu aja. Sejak kapan gereja kayak patokannya itu pujian penyembahan terus ibadah terus khotbah? Kan mereka selalu bilang gereja itu adalah pertama pujian penyembahan lalu khotbah kan. Ada 3 elemen ini kan. Ini siapa yang nentuin? Siapa? Siapa dong? Siapa Bun? Bapak gereja. Udah nggak tahu ya? Gitu. Jadi setiap gereja tuh punya tahapan yang berbeda. Bapak-bapak gereja Protestan siapa, Bre? Ya nggak tahu juga. Tapi gini, bedanya gini ya. Aku pernah beberapa kali lihat gereja tuh dia begitu datang langsung khotbah. Nanti habis khotbah dia bahas tentang satu ayat yang ayat tersebut tuh kayak ada lagunya, mereka nyanyi. Jadi lagi khotbah tiba-tiba nyanyi selesai nyanyi khotbah lagi. Nanti begitu khotbah ada yang dia sampaikan memang udah disiapkan ya sama dia ya. Khotbahnya misalnya nyinggung tentang danau ya atau sungai yang seperti madu atau nyanyi tentang lagu itu. Jadi gue bilang loh ini kok gimana lagi khotbah tiba-tiba nyanyi, lagi khotbah lagi nyanyi kayak film India kan? Oh gitu. Ya India kan gitu kan? Jatuhnya Lagi main kelihatannya film, kayak gitu. Lagi main film tiba-tiba nyanyi, nanti film lagi nyanyi gitu. Kan? Itu mungkin konsepnya drama musikal, Bre. Enggak, ada beberapa gereja gitu. Ada beberapa gereja yang lebih banyak, terutama karismatik. 1 jam pertama ibadah, ujian penyembahan. 1 jam pertama lagu dulu, 1 jam terakhir baru khotbah. Jadi nggak dicampur-campur gitu. Oh gitu, ada yang dicampur-campur ya, mix. Ada dicampur-campur gitu. Itu pokoknya itu semua boleh ya? Mereka tergantung gereja masing-masing kan. Oh, oke. Kan tadi bilang ada gereja 1 jam saja. Ya, besok nggak tahu, setengah jam mungkin. Kalau 1 jam artinya kan setengah jam lagu, setengah jam khotbah kan. Kalau misalnya yang nyanyi aja nggak ada ya? Menara doa, Menara doa, nyanyi aja itu. 24 jam nyanyi terus. 20 menit nyanyi terus. Lu kan tahu yang Sentul, konvensional, enggak. yang punya GBI. Nggak tahu. Itu menara doanya GBI. Nanti kapan-kapan kita main situ lah. Ya, Jam 1 kita malam lihat, kita ya. di situ pun mereka lagu. Iya, jadi menariknya tuh yang apa ya? Jadi orang galau ya, itu dipersiapkan untuk orang Jakarta yang galau, orang Jabodetabek lah, yang galau, yang lagi mungkin baru berantem sama bininya, nggak tahu mau kemana, dia udah kesana, menenangkan diri, memuji dan menyembah kan. Jadi laku dia, walaupun jam 1 malam ada orang, biasa orang-orang galau, orang-orang lagi Oh gitu. stres, lagi banyak utang kan, Berarti itu 24 jam, Bre? 24 jam. Anjir, mantep banget, nanti kita ke sana. Penyanyinya ini pakai shift. Oh gitu. Oh iya. Nanti kita coba ke sana ya, Bun. Kita lihat Kita belum buat konten ke situ ya. sebagai bentuk memahami dan bertoleransi dengan agama-agama di sekitar kita. Gitu. Oh iya, kita belum buat konten ke situ. Iya, makanya untung gua nanya, Bre. Enggak, lu susah soalnya diajak ke gereja. Kalau korek kayak si Goldian masih. Mana ada gua susah diajak, Bre. Gua gampang-gampang aja selama gua udah bangun. Gua belum Di bangun. Bandung. Susah. Apa? Di Bandung. Di Bandung apa tuh? Ya, gua sama Goldian ke gereja, lu sibuk beli barang dulu. Gua bilang, Ya iya, gua beli barang lah. Beli barang dulu, Bre. Barang dulu, baru yang lain. Oke lah, Bun. Bun. Karena waktu jua yang sudah mulai larut malam gitu kan, banyak insight yang aku dapat gitu ngobrol dengan kalian para mualafat ini. Bunda jazakallah khair untuk ilmunya, untuk pengetahuannya, sharing pengalamannya sehingga bisa meremajakan giroh kita dan membuat kita lebih mencintai lagi iman kita Islam yang dibawakan oleh Nabi rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bun, kalau ada pesan-pesan untuk umat supaya semakin mencintai agama ini, supaya semakin kuat dalam berjamaah, tafadhol Bun, silakan Bun. Pesan apa terakhir gitu? Ya, saya cuma bisa bilang kalau memang kita Muslim dan kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. SAW, kita ikuti ajarannya, kita sholat. Katanya kalau kita sholat itu tanda kita cinta sama Allah, tanda kita cinta sama Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah tinggalkan Islam, karena Islam itu adalah satu kebenaran dan keselamatan. Dan Islam itu berserah diri sama Allah. Itu yang lebih utama dalam hidup kita itu. Itu aja ya. Mantap. Terakhir. Ada salam buat Gurunda nggak? Ya. Tafadhol. Salam buat Gurunda. Saya bersyukur banget bisa dengar pencerahan dari Gurunda, karena itu yang membuat hati saya lebih mantap untuk memeluk agama Islam. Dan saya sampai berpikir, kenapa orang-orang seperti Gurunda dan kawan-kawan baru hadir sekarang ini gitu. Kores juga. Kalau dari dulu mungkin saya sudah menjadi orang yang ahli ibadah. Amin. Menjadi orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Amin. Semoga Gurunda sehat selalu bersama teman-teman. Qabul ya Allah. Selalu diberkahi kesehatan, berkahi segalanya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Itu Udah, aja. Masya Allah, Terima itu kasih. Ikhwan. Salam penutup dari Bunda Leni untuk Gurunda yang menjadi asbab penguat hidayah beliau dan juga untuk umat. Semoga kita semua Allah pertemukan kembali di jannahnya dan bersama-sama di dalamnya kholidina fiha. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda Leni, jazakallahu khair untuk berbagi kisahnya. Dan ikhwani fisabilillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.